Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk absen di komentar ya. Raka adalah seorang pemuda sederhana yang nekat merantau ke Australia untuk memperbaiki nasibnya. Di usianya yang masih 28 tahun, ia meninggalkan kampung halamannya di Jawa Timur dengan harapan bisa mengubah jalan hidupnya. Raka akhirnya mendapat kesempatan bekerja sebagai sopir pribadi untuk seorang wanita kaya bernama Sophia. Sophia adalah wanita berusia 42 tahun, keturunan Australia-Italia, seorang janda yang tinggal di mansion megah di pinggiran Sydney. Rumahnya besar, dengan taman yang luas, kolam renang, dan garasi yang dipenuhi mobil mewah. Namun di balik semua kemewahan itu, Sophia adalah sosok yang kesepian. Ia hanya tinggal bersama seorang pembantu setia, yang sudah bekerja untuk keluarganya selama puluhan tahun. Hari pertama Raka bekerja, ia merasa canggung. Mansion itu begitu besar dan mewah, jauh berbeda dari rumah sederhana di desanya. Raka bahkan sedikit gugup ketika harus membukakan pintu mobil untuk Sophia, seorang wanita berpenampilan anggun dengan rambut pirang tergerai dan senyuman tipis yang sulit ditebak maknanya. Sophia memperlakukan Raka dengan sopan. Ia selalu mengucapkan terima kasih setiap kali Raka membuka pintu atau menyiapkan mobilnya. Namun meskipun terlihat ramah, Sophia memiliki aura dingin yang membuat Raka enggan untuk terlalu dekat. Beberapa hari pertama, hubungan mereka murni profesional. Raka hanya berbicara jika diperlukan, menanyakan kemana mereka akan pergi, menyiapkan mobil, dan memastikan Sophia sampai di tempat tujuannya dengan aman. Namun, Sophia mulai menunjukkan perhatian lebih. Ia sering menanyakan kabar Raka, dari mana asalnya, bagaimana kehidupan di Indonesia, dan apakah Raka sudah berkeluarga. Awalnya, Raka merasa pertanyaan itu hanya basa-basi majikan kepada karyawannya. Namun semakin hari, ia merasa Sophia benar-benar tertarik untuk mengenalnya lebih jauh. Ia mulai menanyakan hal-hal yang lebih personal, seperti apa yang Raka lakukan di waktu luangnya, apakah ia punya pacar, dan bahkan apa makanan favoritnya. Pada suatu sore, saat perjalanan pulang dari pusat perbelanjaan mewah di Sydney, Sophia tiba-tiba meminta Raka untuk berhenti di sebuah taman kecil. Ia turun dari mobil, membuka kaca jendela, dan menghirup udara segar. Raka, yang biasanya hanya menunggu di dalam mobil, dipanggil untuk menemaninya duduk di bangku taman. "Duduklah sebentar Raka. Udara sore ini terasa menyegarkan bukan?" katanya, sambil tersenyum tipis. Raka hanya bisa mengangguk, sedikit canggung, lalu duduk di bangku yang sama, menjaga jarak sopan. Percakapan mereka di taman itu adalah awal dari perubahan dalam hubungan mereka. Sophia mulai membuka diri tentang kehidupannya, tentang perceraiannya beberapa tahun lalu, tentang kesepiannya tinggal di mansion yang terasa terlalu besar untuk seorang diri. Raka, yang awalnya berusaha menjaga jarak, mulai melihat sisi lain dari majikannya. Meskipun Raka tetap mencoba menjaga profesionalisme, percakapan sore itu membuatnya sadar bahwa Sophia bukan hanya majikan, tapi juga seorang wanita yang butuh perhatian dan teman berbicara. Dan sejak hari itu, Sophia semakin sering mengajaknya berbincang, seolah menemukan kesenangan baru dalam kehadiran Raka di hidupnya. Sejak sore di taman itu, hubungan Raka dan Sophia mulai berubah. Jika sebelumnya Sophia hanya berbicara seperlunya, kini ia lebih sering mengajak Raka berbincang selama perjalanan. Ia menanyakan banyak hal tentang kehidupan Raka di Indonesia, tentang keluarganya, tentang masa kecilnya, bahkan tentang mimpinya di negeri seberang ini. "Raka, kamu sudah lama di sini kan? Apa tidak rindu rumah?" tanya Sophia suatu kali, saat mereka dalam perjalanan pulang dari butik mahal di pusat kota. Raka hanya tersenyum tipis, melihat ke kaca spion, memperhatikan wajah Sophia yang sedang menatap keluar jendela. "Tentu rindu Bu, tapi saya harus kuat. Ini demi keluarga di rumah," jawabnya dengan nada serius. Sophia mengangguk pelan, lalu tersenyum kecil. "Kamu lelaki yang bertanggung jawab. Jarang ada pria yang mau berkorban seperti itu di zaman sekarang." Raka hanya membalas dengan anggukan, tak ingin terlalu terbawa suasana. Namun, ia tak bisa menolak perasaan aneh yang mulai muncul setiap kali Sophia berbicara dengan nada lembut seperti itu. Hari demi hari berlalu,
Sophia mulai sering meminta Raka menemaninya bukan hanya sebagai sopir, tapi juga sebagai teman berbicara. Kadang, saat mereka terjebak macet di tengah kota, Sophia mengajaknya berbincang tentang berbagai hal, dari politik, budaya, hingga musik klasik yang menjadi kesukaannya. Pada suatu malam, setelah mengantarnya pulang dari sebuah pesta mewah, Sophia tiba-tiba memintanya masuk ke dalam rumah. "Masuklah Raka, temani saya menonton film. Sudah lama saya tidak punya teman untuk menonton," katanya, sambil membuka pintu mansionnya yang megah. Raka awalnya ragu, tapi Sophia terus mendorongnya. "Ayolah sekali-sekali. Anggap saja ini sebagai bonus untuk sopir yang rajin," katanya dengan nada bercanda. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raka duduk di ruang bioskop pribadi Sophia. Ruangannya luas, dengan kursi kulit mewah dan layar besar yang memenuhi satu sisi dinding. Sophia memilih film romantis klasik, sesuatu yang membuat Raka sedikit canggung. Di tengah film, Sophia tanpa sengaja menyentuh tangan Raka yang diletakkan di sandaran kursi. Raka terdiam, hatinya berdebar kencang, tapi Sophia hanya tersenyum kecil tanpa menarik tangannya. Mereka duduk dalam keheningan, menonton adegan cinta di layar lebar, sementara tangan Sophia tetap berada di atas tangan Raka. Sejak malam itu, Sophia semakin berani menunjukkan perhatiannya. Ia sering menatap Raka lebih lama dari biasanya, dengan senyum tipis yang sulit ditebak maknanya. Kadang, saat Raka membukakan pintu mobil, Sophia akan menyentuh lengannya dengan lembut, seolah menguji seberapa jauh Raka bisa bertahan tanpa tergoda. Suatu sore, saat Raka sedang membersihkan mobil di garasi, Sophia datang menghampirinya dengan segelas jus dingin di tangannya. "Kamu pasti lelah kan? Minumlah dulu. Ini masih siang, jangan sampai kamu kepanasan," katanya sambil menyerahkan gelas itu dengan tangan halusnya. Raka menerimanya dengan ragu, berusaha menahan pandangannya dari tatapan mata Sophia yang tajam namun lembut. Ia tahu, perhatian ini bukan perhatian biasa antara majikan dan sopir. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang perlahan menggoyahkan prinsip yang selama ini ia pegang. Dan tanpa disadarinya, Raka mulai terperangkap dalam pesona majikannya sendiri. Sejak hubungan mereka mulai lebih akrab, Sophia semakin sering melibatkan Raka dalam aktivitas pribadinya. Ia tidak lagi memperlakukannya sekadar sebagai sopir, tapi lebih seperti seorang teman, bahkan lebih dari itu. Hal ini membuat Raka bingung, tapi sekaligus tak bisa menolak. Suatu akhir pekan, Sophia tiba-tiba mengajak Raka pergi ke pantai. "Raka, minggu ini saya ingin berlibur. Temani saya ke villa di tepi pantai. Kamu bisa menginap juga di sana, biar kamu bisa istirahat sejenak dari rutinitas mengemudi," katanya sambil tersenyum. Raka sempat ragu. Menginap di villa majikan bukanlah sesuatu yang biasa. Tapi Sophia terus meyakinkannya, bahkan mengatakan bahwa pembantu rumah tangganya juga akan ikut, jadi tidak perlu khawatir. Akhirnya, Raka pun setuju. Mereka berangkat pagi itu, berkendara melewati jalan-jalan berliku menuju pantai yang indah di selatan Sydney. Sophia duduk di kursi belakang, mengenakan kacamata hitam dan gaun musim panas berwarna putih, terlihat begitu santai dan anggun. Sesekali, ia berbicara dengan nada ringan, mengomentari pemandangan laut yang mulai terlihat di kejauhan. Setibanya di villa, Sophia langsung melepas sepatunya, berjalan dengan riang ke arah teras yang menghadap langsung ke laut. "Lihat, betapa indahnya, Raka," katanya sambil merentangkan tangannya. "Kamu harus sering-sering melihat pemandangan seperti ini, bukan hanya aspal jalanan kota." Raka hanya tersenyum kaku. Ia berusaha menjaga jarak, tetap profesional, meski suasana di villa itu terasa begitu santai dan bebas. Sore harinya, saat matahari mulai turun ke cakrawala, Sophia mengajak Raka berjalan di tepi pantai. Mereka berdua berjalan tanpa alas kaki, merasakan dinginnya pasir dan angin laut yang menyapu wajah mereka. Di tengah langkah pelan mereka, Sophia tiba-tiba berhenti, menatap laut lepas dengan pandangan kosong. "Raka, hidup ini terlalu singkat untuk hanya bekerja dan bekerja," katanya, kemudian menoleh ke arah Raka, tatapannya lebih dalam dari biasanya. "Kadang,
Kita harus membiarkan diri kita merasakan kebahagiaan, meski hanya sebentar. Raka hanya bisa mengangguk, tak tahu harus menjawab apa. Namun, detik berikutnya, Sophia mendekat, memegang tangan Raka, dan menariknya lebih dekat ke ombak yang bergulung perlahan. Raka terkejut, tapi tak berani menarik tangannya. Ia bisa merasakan dinginnya kulit Sophia yang halus, dan detak jantungnya langsung berpacu lebih cepat. Malam itu, setelah makan malam di teras villa, Sophia kembali membuat Raka bingung. Ia duduk di sofa besar, merentangkan kakinya yang lelah, lalu tiba-tiba memanggil Raka. "Raka, sini sebentar," katanya dengan nada manja. Raka mendekat, menundukkan kepalanya untuk mendengar lebih jelas. Sophia lalu menyingkap rambutnya ke belakang, menatap Raka dengan mata setengah terpejam. "Pijitkan bahu saya. Seharian di mobil membuat tubuh saya kaku," pintanya, tanpa sedikit pun ragu. Raka bingung, tapi tak punya alasan untuk menolak. Tangannya perlahan menyentuh bahu Sophia, merasakan kulitnya yang halus di balik gaun tipisnya. Sophia memejamkan mata, menikmati sentuhan itu, sementara Raka berusaha menenangkan pikirannya yang mulai berantakan. Detik itu, Raka sadar, batas antara mereka semakin kabur. Hubungan ini bukan lagi sekadar antara majikan dan sopir. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang semakin sulit untuk dihindari. Dan Raka mulai merasakan, dirinya tak lagi sekadar bekerja. Ia kini berada di ambang jurang yang berbahaya, tempat di mana perasaannya bisa dengan mudah terjatuh tanpa harapan kembali. Sejak liburan di villa pantai itu, hubungan Raka dan Sophia semakin sulit dipahami. Batas antara majikan dan sopir semakin kabur, seperti kabut tipis yang perlahan menelan garis cakrawala. Raka, yang selama ini berusaha menjaga jarak, kini mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam. Suatu malam, setelah perjalanan panjang dari sebuah acara amal yang dihadiri Sophia, mereka tiba di Menshahen dalam keheningan. Sophia terlihat sedikit lelah. Gaun malamnya berkilauan dalam temaram lampu taman. Raka membuka pintu mobil untuknya, lalu menundukkan kepala seperti biasa. Namun, sebelum masuk rumah, Sophia menoleh ke arah Raka, menatapnya dengan mata yang lelah tapi penuh arti. "Raka, ikutlah masuk. Temani saya sebentar. Saya butuh teman berbicara," katanya dengan suara pelan, tapi penuh tekanan. Raka sempat ragu, tapi melihat wajah Sophia yang serius, ia tak bisa menolak. Ia mengikuti Sophia masuk ke Menshahen, melewati ruang tamu yang megah dan lorong panjang yang sepi, hingga tiba di lantai 2, di depan pintu kamar Sophia. Sophia membuka pintu kamarnya, lalu berbalik, memberi isyarat pada Raka untuk masuk. Raka melangkah pelan, merasa aneh berada di kamar majikannya. Ruangan itu besar, dengan tempat tidur bertiang, sofa empuk di pojok ruangan, dan balkon yang menghadap langsung ke taman belakang. Sophia melepaskan sepatunya, lalu berjalan ke arah balkon, membuka pintu kaca lebar-lebar hingga angin malam yang sejuk masuk, mengibarkan tirai putih di sekeliling tempat tidurnya. Ia berdiri di sana, menatap ke arah taman yang gelap, lalu berbalik menatap Raka yang berdiri kaku di dekat pintu. "Raka, kenapa kamu begitu kaku? Duduklah," katanya sambil tersenyum tipis. Raka menelan ludah, lalu perlahan melangkah ke sofa di sudut ruangan. Ia duduk dengan canggung, kedua tangannya saling menggenggam, berusaha menenangkan debaran jantungnya. Sophia menutup pintu balkon, lalu berjalan ke arah Raka. Ia duduk di sebelahnya. Jarak mereka begitu dekat hingga Raka bisa mencium wangi parfum mahal yang melekat pada tubuhnya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan, sebelum Sophia akhirnya berbicara. "Raka, apakah kamu pernah merasa terjebak dalam perasaan yang sulit dijelaskan?" tanyanya, menatap lurus ke mata Raka. Raka terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Tapi Sophia melanjutkan, suaranya sedikit bergetar, seolah kata-kata itu berat untuk diucapkan. "Kadang, saya merasa seperti itu. Kesepian. Terkurung dalam rumah besar ini, dengan semua kemewahan, tapi tanpa seseorang yang benar-benar peduli." Raka merasakan getaran aneh di dadanya.
Ia tahu Sophia sedang membuka hatinya, sesuatu yang seharusnya tak boleh terjadi antara mereka. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Sophia tiba-tiba menyentuh tangan Raka, menggenggamnya erat. "Raka," katanya. Matanya berkaca-kaca, tapi bibirnya tersenyum tipis. "Kamu tahu, sejak kamu datang, rumah ini terasa lebih hidup." Sentuhan itu membuat Raka terdiam. Ia bisa merasakan kelembutan kulit Sophia, panasnya telapak tangan yang memeluk jari-jarinya, dan detak jantungnya sendiri yang semakin cepat. Ia ingin menarik tangannya, tapi tak mampu. Tanpa disadari, jarak mereka semakin dekat. Sophia memiringkan tubuhnya, wajahnya mendekat ke wajah Raka, hingga ia bisa merasakan hembusan napasnya yang hangat. Dan sebelum Raka sempat berpikir untuk mundur, bibir mereka bertemu. Awalnya ragu, tapi detik berikutnya, keduanya menyerah pada hasrat yang selama ini terpendam. Sentuhan itu menghapus semua batas yang pernah mereka buat. Malam itu, di dalam kamar megah itu, Raka akhirnya menyerah. Ia tahu ini salah, tapi hatinya sudah terlanjur jatuh. Ia bukan lagi sekadar sopir, tapi seorang pria yang kini terjebak dalam cinta terlarang dengan majikannya. Beberapa bulan setelah malam penuh ketegangan itu, hubungan antara Raka dan Sophia semakin intens. Mereka mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama, jauh melampaui batas hubungan majikan dan sopir. Tidak hanya berbincang, mereka lebih sering berlibur bersama, makan malam berdua, atau hanya duduk berdua di ruang tamu besar, menikmati kesendirian yang mereka ciptakan. Namun, meskipun hubungan mereka semakin mendalam, Raka merasa cemas. Setiap kali mereka berbicara, ia selalu merasa ada yang mengganjal di hatinya. Perbedaan status sosial mereka yang begitu mencolok seolah mengingatkan Raka bahwa hubungan ini tidak akan pernah bisa bertahan dalam jangka panjang. Ia hanyalah seorang sopir, sementara Sophia adalah seorang wanita kaya dan berkuasa yang bisa mendapatkan siapa saja yang ia inginkan. Namun, ketakutan Raka tak sebanding dengan kenyataan yang akhirnya datang. Suatu pagi, saat Sophia merasa sedikit mual dan lelah, ia memutuskan untuk pergi ke dokter. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter mengonfirmasi bahwa Sophia hamil. Berita itu membuatnya terkejut, tetapi juga bahagia. Ia tak menyangka bahwa hubungan yang dimulai begitu rumit dan penuh keraguan ini akan berbuah seperti ini. "Saya hamil, Raka," kata Sophia dengan senyuman lembut, saat mereka duduk berdua di ruang makan Menshan, menikmati secangkir teh. Raka menatap Sophia dengan mata yang tak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Ia tahu apa artinya ini. Kehamilan ini bukan hanya sebuah keajaiban, tetapi juga sebuah masalah besar. Raka merasa tidak siap menjadi seorang ayah, apalagi dalam kondisi seperti ini. Raka menundukkan kepala, tidak tahu bagaimana harus berbicara. "Sophia, aku takut," katanya. Suaranya gemetar. Sophia meraih tangan Raka, mencoba menenangkannya. "Raka, kamu tak perlu takut. Ini kita, bersama-sama. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Tapi meskipun Sophia berusaha meyakinkannya, Raka merasa beban ini terlalu berat untuk dipikulnya. Ia tahu, ia bukanlah orang yang pantas berada di posisi ini. Perbedaan status mereka terlalu besar untuk bisa disatukan dalam masyarakat yang memandang segala sesuatu dengan pandangan yang begitu kaku. Dengan perasaan bersalah yang mendalam, Raka akhirnya memutuskan untuk pergi. Ia tak bisa lagi melanjutkan hubungan ini, apalagi dengan kehamilan Sophia yang semakin jelas. Raka merasa ini adalah kesalahan besar. Ia tahu bahwa hidupnya akan hancur jika terus terjebak dalam hubungan ini. Tanpa memberi penjelasan lebih lanjut kepada Sophia, Raka memutuskan untuk kabur. Ia mengemas barang-barangnya dalam diam, meninggalkan Menshan mewah itu yang telah menjadi tempat kenangan pahit dan manis. Ia meninggalkan pesan singkat kepada Sophia, yang hanya berisi kata-kata penuh penyesalan. "Maafkan aku. Ini bukan untuk kita. Aku tidak pantas untukmu. Aku harus pergi." Raka segera pergi ke bandara, membeli tiket pesawat pulang ke Indonesia tanpa memberitahu siapapun. Hatinya berat, tapi ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk melarikan diri dari semua masalah yang telah ia ciptakan.
Sophia, yang merasa bingung dan terluka, menemukan pesan itu beberapa jam setelah Raka pergi. Ia merasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Namun, ia tak bisa memaksakan Raka untuk tetap tinggal jika pria itu merasa tidak siap. Kepergian Raka meninggalkan luka di hati Sophia. Ia tak tahu harus berbuat apa, kecuali menunggu. Namun, waktu terus berjalan, dan dengan itu, kenyataan semakin terasa. Sophia tahu, meskipun Raka pergi, ia harus tetap menghadapi kehamilannya. Setelah kepergian Raka, kehidupan Sophia berubah drastis. Meski ia berusaha tersenyum dan menunjukkan kepada dunia bahwa semuanya baik-baik saja, hatinya terasa hampa. Kepergian Raka begitu mendalam menggores luka, terutama karena ia tahu apa yang ia rasakan pada pria itu bukanlah sekadar hasrat semata, melainkan cinta yang tulus. Namun, kehamilannya memaksanya untuk tidak hanya merasakan kehilangan, tapi juga tanggung jawab yang besar. Sophia tahu bahwa ia tak bisa menghadapinya sendirian. Keputusan untuk mengejar Raka pun akhirnya terbit dari hatinya yang penuh tekad. Suatu pagi, dengan hati yang bulat, Sophia memutuskan untuk tidak lagi menunggu. Ia menghubungi pengacaranya, mengurus semua keperluan untuk pergi ke Indonesia, dan memesan tiket pesawat. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam dirinya. Sophia akan membawa kehamilannya ke tanah kelahiran Raka, dan mencari pria yang kini ia cintai, walaupun itu berarti menembus samudra yang memisahkan mereka. Sesampainya di Indonesia, Sophia merasa gugup. Ia tak tahu apa yang akan terjadi ketika ia menemui keluarga Raka. Apakah mereka akan menerima kenyataannya? Apakah Raka akan mau melihatnya lagi setelah semua yang telah terjadi? Namun, Sophia tidak peduli. Hatinya dipenuhi oleh rasa rindu yang tak bisa dibendung lagi. Ia mengingat bagaimana wajah Raka saat terakhir kali mereka bersama, bagaimana tatapan penuh cinta yang sempat mereka bagikan. Ia tahu, ia harus berjuang untuknya. Ketika akhirnya ia tiba di kampung halaman Raka, suasana di sekitarnya terasa sangat berbeda. Desa kecil itu tidak seperti dunia megah tempat ia tinggal di Australia. Rumah-rumah sederhana dengan atap daun nipah dan jalanan berbatu membuat Sophia merasa sedikit canggung. Namun, ia tak gentar. Sophia mendekati rumah keluarga Raka, yang sederhana, dengan dinding kayu yang terlihat rapuh. Dengan langkah pasti, ia mengetuk pintu. Ketika pintu terbuka, seorang wanita parubaya, yang tak lain adalah ibu Raka, melihatnya dengan pandangan tak percaya. Matanya membesar, mulutnya terbuka seolah ingin bertanya, tapi kata-kata tak keluar. Di belakangnya, terlihat beberapa anggota keluarga yang tiba-tiba terdiam saat melihat wanita asing yang berdiri di depan pintu mereka. Sophia tersenyum, meski rasa cemas menguasai hatinya. "Selamat pagi, saya Sophia. Saya mencari Raka. Saya perlu berbicara dengannya." Suasana seketika menjadi tegang. Ibu Raka, yang sudah mulai mengerti, menatap Sophia dengan penuh tanya. "Raka, kamu mencari Raka?" Ia bertanya. Nada suaranya menunjukkan kebingungannya. Saya ingin bicara dengannya. "Ini penting," kata Sophia. Matanya berbinar penuh harap. Keluarga Raka pun mulai bisik-bisik, saling bertukar pandang. Tentu saja, mereka tidak tahu apa yang terjadi, namun mereka bisa merasakan ketegangan di udara. Tidak ada yang mengatakan apapun, hanya keheningan yang menghiasi rumah itu. Sophia merasakan ketegangan itu, namun ia tak mau mundur. Tak lama kemudian, Raka datang keluar dari rumah. Wajahnya terkejut saat melihat Sophia berdiri di depan pintu rumah keluarganya. Ia terdiam beberapa detik, tak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. "Sophia?" kata Raka. Nada suaranya penuh kebingungan. Sophia tersenyum lemah, tapi matanya mulai berkaca-kaca. "Raka, saya hamil. Saya tidak bisa hidup tanpamu." Kata-kata itu langsung menghantam Raka seperti petir di siang bolong. Hatinya berdebar kencang. Ia tak pernah menyangka bahwa setelah ia pergi, Sophia akan datang mengejarnya, bahkan membawa kabar seberat ini. Kehamilan itu membuatnya terkejut, tetapi di sisi lain,
Ada perasaan yang begitu mendalam di hatinya. Perasaan yang selama ini ia coba hindari, kini kembali mencuat dengan penuh kekuatan. "Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu datang ke sini?" tanya Raka. Suaranya serak. "Saya datang karena saya mencintaimu, Raka. Saya ingin kita bersama, meskipun semuanya terasa sulit. Saya tak bisa membiarkan kita berpisah begitu saja," kata Sophia, menatapnya dengan mata penuh keyakinan. Keluarga Raka yang melihat kejadian itu tak bisa berkata apa-apa, hanya terdiam. Beberapa tetangga yang melihat dari jauh mulai berbisik-bisik, membicarakan kedatangan Sophia yang tiba-tiba dan cerita yang pasti menyebar cepat di kampung itu. Namun bagi Raka, saat itu hatinya kacau. Ia ingin berkata sesuatu, namun kata-kata terasa begitu berat di mulutnya. Keputusan yang harus ia buat terasa sangat sulit. Tetapi satu hal yang jelas, Sophia datang dengan membawa sebuah kenyataan yang tak bisa lagi ia hindari. Disinilah Raka harus memilih. Apakah ia akan kembali ke hidup yang ia tinggalkan dan menerima tanggung jawab besar ini, atau terus menghindar dari kenyataan yang ada di depan matanya? Hari-hari setelah kedatangan Sophia di kampung halaman Raka penuh dengan perasaan campur aduk. Raka tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah seperti ini. Semua yang ia hindari, yang ia anggap mustahil, kini ada di depan matanya. Sebuah keputusan yang sangat besar, menerima Sophia, menerima kehamilannya, dan menerima perubahan besar dalam hidupnya. Raka, yang awalnya menolak keras, akhirnya tak bisa lagi menahan perasaan yang tumbuh di hatinya. Ia tahu, meskipun ia bukan pria kaya, meskipun ia hanyalah seorang sopir, ada sesuatu yang lebih penting dari semua itu. Cinta. Cinta yang telah mengubah pandangannya, yang telah membuatnya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Setelah beberapa hari penuh perasaan bimbang, Raka akhirnya berbicara dengan keluarganya. Mereka tidak menghakimi, meskipun jelas ada kebingungannya. Ibu Raka, yang sebelumnya tampak cemas dengan perbedaan status sosial yang begitu mencolok, akhirnya merelakan anaknya untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Ia tahu, hidup Raka adalah milik Raka, dan jika pria itu memilih untuk hidup bersama Sophia, maka ia harus mendukungnya. Dengan restu keluarga, Raka akhirnya melamar Sophia. Keputusan itu datang dengan hati yang penuh keyakinan, meski ada banyak rasa takut akan masa depan yang tak pasti. Sophia, yang mendengar kata-kata itu, hampir tidak bisa menahan air matanya. Ia merasa seperti semua perjuangannya, semua perjalanan panjangnya, akhirnya membuahkan hasil. Ia mendapatkan cintanya, mendapatkan pria yang ia pilih, dan kini hidup mereka akan dimulai bersama. Upacara pernikahan mereka pun dilaksanakan dengan sederhana di desa Raka. Tanpa kemewahan, tanpa pesta besar, hanya dihadiri oleh keluarga dan beberapa tetangga terdekat. Meskipun sederhana, namun upacara itu terasa begitu istimewa. Ada rasa cinta yang begitu besar di antara keduanya, mengalahkan semua perbedaan yang ada. Sophia mengenakan gaun putih sederhana yang ia bawa dari Australia, sementara Raka mengenakan pakaian adat desa yang sederhana. Ketika mereka mengucapkan janji suci, tidak ada kemewahan atau sorak-sorai dari keramaian, hanya suara angin yang berhembus lembut di sekitar mereka. Sophia memandang Raka dengan penuh cinta, dan Raka, yang mungkin tak pernah membayangkan dirinya berada di posisi ini, merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah menikah, mereka kembali ke Australia, memulai hidup baru sebagai pasangan suami istri. Kehidupan mereka yang sebelumnya penuh dengan keraguan dan batasan kini berubah menjadi kisah yang penuh harapan. Raka yang dulu hanyalah seorang sopir pribadi, kini resmi menjadi suami dari seorang wanita kaya. Dunia mereka berbeda, tetapi cinta mereka menyatukan segalanya. Raka tahu, ia kini bukan hanya seorang pria biasa. Ia telah melintasi batas-batas yang dulu tidak pernah ia bayangkan bisa ia lewati. Dengan Sophia di sisinya, ia merasa dirinya lebih dari sekadar seorang sopir. Ia adalah suami, dan itu memberinya kekuatan untuk menjalani hidup baru yang penuh tantangan. Meskipun perbedaan status sosial masih ada, tetapi sekarang Raka merasa bahwa cinta mampu menaklukkan segala hal. Hidupnya yang dulu sederhana dan penuh keraguan kini dipenuhi dengan kebahagiaan yang tulus.
Ia tahu, keputusan yang ia buat untuk menerima Sophia dan janin yang ada dalam kandungannya bukanlah hal yang mudah. Tapi itulah pilihan terbaik yang ia buat. Di sisi Sophia, ia merasa bahagia karena akhirnya bisa bersama dengan Raka. Kehamilannya yang semula terasa berat kini membawa harapan baru. Mereka berdua tahu, kehidupan yang akan mereka jalani tidak akan mudah. Namun cinta yang mereka miliki akan menjadi kekuatan terbesar dalam menghadapi setiap rintangan. Mereka kini berdiri bersama, sebagai pasangan suami istri, melangkah ke masa depan yang lebih cerah, meninggalkan masa lalu yang penuh keraguan. Dan meskipun perjalanan mereka baru saja dimulai, keduanya tahu bahwa bersama-sama, mereka bisa menghadapi apapun yang datang.